Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 366, 367 dan ke-368. Kau tidak perlu tahu. Rosalie membalas tanpa ekspresi. Aku di sini untuk mewakili keluarga Neswell untuk membicarakan tentang kolaborasi kita di masa depan. Kakek Zima membeku, dia tidak akan menyangka bahwa Rosalie akan mengatakan hal seperti ini. Kantong sampah yang tidak berharga, Harvey punya tempat penting di hati Shane. Apakah berarti keluarga Zima membutuhkan menantu benalu ini untuk menaikkan derajat keluarga? Pada saat itu tidak terbayangkan bahkan untuk kakek Zima. Rosalie melanjutkan. Ada banyak urusan yang harus aku tangani, jadi aku akan mempersingkatnya. Kebetulan keluarga Neswell berutang budi pada Harvey sebelumnya. Dia datang ke rumah kami hari ini untuk meminta kami membalas budi dengan mengakui keluarga Zima. Kakekku awalnya tidak menerima permintaan tersebut, tetapi dia berjanji untuk memilih sebuah proyek untuk dikerjakan dengan keluarga Zima. Soal keefektifan kolaborasi kami dan apakah kau dapat menggunakannya untuk naik derajat tergantung kinerja keluargamu. Kakek Zima nampak seperti dia mengerti segalanya. Dia bertanya-tanya bagaimana Harvey bisa seberuntung ini dan dipandang layak oleh keluarga Neswell. Ternyata keluarga Neswell kebetulan berhutang budi kepada Harvey. Tetapi karung sampah itu sangat bermanfaat dengan memberikan kesempatan kepada keluarga Zima. Tanpa pikir panjang, kakek Zima mengeluarkan kesombongannya. Nona Neswell, karena kau sudah di sini dan menawarkan berkolaborasi, kau harus tahu tentang kemampuan keluarga Zima. Meskipun keluarga ini bukan keluarga kelas 1 di Neumhi, York Enterprise telah berinvestasi dalam bisnis keluarga kami. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan kami. Keluarga Neswell tidak akan kecewa jika kau bekerja sama dengan kami. Kakek Zima terdengar sombong. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya keluarga yang diinvestasikan oleh York Enterprise di Neumhi hingga saat itu. Zack yang kehilangan muka di pameran barang antik baru-baru ini juga membuat keluarga Zima semakin terkenal. Hal ini bukanlah hal buruk. Tapi sekarang, apapun alasannya, keluarga Zima akan bisa naik lebih tinggi karena Neswell ingin berkolaborasi. Pada waktunya, untuk menjadi keluarga kelas 1 tidak akan terlalu sulit untuk dicapai bagi keluarga Zima. Ini kontrak kerja sama kita, ada beberapa lusin proyek yang saat ini ada di Neumhi. Cukup pilih satu dan jika tidak ada masalah, cukup tanda tangani di sini dan kirimkan ke orang yang bertanggung jawab di Neumhi dari Neswell. Detail kontrak tertulis di sini. Ucap Rosalie segera memotong kakek Zima. Nona muda kau bercanda? Kakek Zima tidak percaya pada apa yang terjadi saat ini. Ia tak menyangka Rosalie sudah menyiapkan kontrak untuk kolaborasi mereka. Meskipun keluarga Neswell begitu tinggi dan makmur, sepertinya mereka berharap untuk berkolaborasi dengan kami. Kakek Zima tertegun, semuanya berjalan sesuai rencana. Sepertinya Harvey memberikan bantuan yang sangat besar untuk Neswell. Jika tidak, mengapa mereka begitu baik? Sepertinya masih ada hal berguna dalam diri karung sampah ini. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk menyedot lebih banyak keuntungan dari Neswell. Pikir kakek Zima. Tapi dia kemungkinan besar akan meminta Mandy untuk bertanggung jawab atas kolaborasi dengan Neswell. Kita tidak bisa membiarkan keinginannya terpenuhi. Kakek Zima memiliki banyak pemikiran tentang ide ini. Namun hal ini tidak mengalihkan perhatiannya dari ketelitiannya membaca kontrak, memilih proyek terbaik, kemudian menandatangani kontrak tersebut. Nona Neswell, kami tidak akan berani mengabaikan kontrak yang berasal dari Neswell. Aku akan menandatanganinya di depanmu untuk mewakili ketulusan keluarga kami. Kakek Zima bersemangat, semua melampaui keyakinannya, tapi tetap saja dia terlihat datar. Bab 367. Kakek Zima nyaris tidak dapat menahan tawanya. Setelah kontrak ditandatangani, itu berarti Zima resmi berkolaborasi dengan Neswell. Meskipun bukan Shane sendiri yang meminta kolaborasi itu, bisa bekerja sama dengan Neswell adalah kesempatan langka bagi Zima. Di seluruh South Light, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja dengan keluarga Neswell hanyalah keluarga kelas 1. Itu juga berarti bahwa anggota Zima yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan Neswell akan diberi kesempatan untuk naik ke level teratas bersama dengan bantuan proyek mall. Zima kini didukung oleh York Enterprise dan Neswell, dua raksasa pada saat yang sama. Tidak sulit untuk naik derajat. Aku berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk bekerja dengan Neswell. Kakek Zima berkata dengan rendah hati. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini untuk mengirimkan kabar baik ini kepada kami, Nona Neswell, dan tolong bantu aku untuk berterima kasih pada Tuan Neswell. Keluarga Zima akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kami tidak akan mengecewakannya. Kakek Zima lebih tua dari Shane, tapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi rendah hati dan dia tidak berani ceroboh. Rosalie telah berhenti berbicara tentang Harvey. Dia takut kakek Zima akan memuji Harvey untuk situasi ini. Dia tidak perlu khawatir. Kakek Zima tidak akan pernah berpikir seperti ini. Dalam pikirannya, Harvey hanyalah seekor anjing, tentu saja dia harus membantu keluarganya. Ini semua untuk membayar balas budi kepada keluarganya, kenapa dia tidak ikhlas? Jika Zima tidak memiliki kemampuan, apapun yang Harvey katakan tidak akan berguna. Setelah Rosalie pergi, kakek Zima kembali dan duduk di atas singgasananya. Dia gemetar karena kegembiraan karena adanya peluang besar bagi Zima.
Proyek tersebut setidaknya akan setara dengan proyek mal yang sedang berjalan. Kakek Zima harus memberikan kesempatan ini kepada Zack. Jika dia bisa menangani proyek itu dengan baik, dia akan naik pangkat. Sedangkan Mandy, sebagus apapun kinerjanya, dia akan setara dengan Zack. CEO Zima, apa kau berencana membiarkan wakil CEO menangani proyek ini? Sekretaris itu bertanya setelah tahu apa yang dipikirkan kakek Zima. Aku tahu kau takut dia membuat kesalahan, tapi ini adalah kesempatan besar baginya. Selain itu, membiarkannya bersaing sehat melawan Mandy bukanlah hal yang buruk. Kakek Zima yakin. Sekretaris itu tutup mulut meski dia ingin mengatakan sesuatu. Di matanya, hal seperti ini harus ditangani oleh Mandy. Mandy melakukan banyak hal dengan hati-hati dan penuh perhatian, tetapi Zack hanyalah orang cadangan. Tidak peduli seberapa bagus proyek itu, dia akan menghancurkannya apapun yang terjadi. Bahkan mengubah proyek ini menjadi alat pencari keuntungan lebih untuk dirinya sendiri. Tetapi kakek Zima tidak akan membiarkan Mandy menanganinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Mandy menduduki posisi CEO. Semua yang dia lakukan hanyalah membuka jalan untuk Zack. Beritahu Zack untuk datang menemuiku, aku harus memberitahunya tentang kabar baik ini. Kakek Zima berkata dengan bersemangat. Zack berencana melawan Mandy ketika dia diberitahu tentang rencananya. Dia juga bersemangat. Dia ingin mengambil alih proyek Mandy, tetapi sekarang ada yang ingin dia lakukan terlebih dahulu. Bab 368. Ketika Zack tiba di villa, kakek Zima dengan cepat memberitahu tentang kolaborasi dengan Neswell. Zack, kolaborasi ini mungkin diawasi oleh Rosalie sendiri. Kau harus mengambil kesempatan ini. Jika kau entah bagaimana bisa menjadikannya milikmu, aku bahkan tidak akan keberatan kau menjadi menantu numpang di sana. Zack membeku. Kakekku biasanya baik padaku, mengapa dia meminta aku untuk menjadi menantu menumpang? Apa dia menyerah soal aku? Kakek Zima tahu pikiran Zack, dia kemudian meyakinkannya dan berkata, Zack, yakinlah. Keluarga Zima akan selalu terbuka untukmu meskipun kau berhasil menjadi menantu keluarga Neswell. Jangan khawatir tentang itu. Tentang Rosalie, kau dapat mencobanya jika kau mau. Kudengar dia mungkin pewaris Neswell berikutnya. Jika kau bisa menjadikannya milikmu, kau bisa menggantikannya. Dalam waktu dekat, mengubah Neswell menjadi Zima bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Zack kaget, dia tidak menyangka kakeknya akan berpikir sejauh itu. Kakek, terima kasih telah mempercayai aku. Aku akan menangani ini dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Zack sangat senang. Dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang menangani proyek, tetapi dia pasti memiliki beberapa trik dalam mengambil hati seorang gadis. Rosalie jelas terlihat seperti Dewi, dia tidak akan punya pacar. Wanita seperti ini akan mudah ditangani jika aku bisa membuka hatinya. Kakek Zima merasa puas. Aku tentu berharap kau bisa meningkatkan hal-hal seperti ini. Jika kau dapat menangani ini dengan benar, aku akan memberikan kursi CEO kepadamu. Pidato yang lucu. Bagaimana bisa sudah tidak tahu malu mengejar Rosalie dan berubah menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan. Di Zimmer Enterprise. Harvey jarang mengunjungi Zimmer Enterprise. Namun ketika dia tiba, dia melihat Mandy masih bekerja sambil berpura-pura semangat. Harvey tahu bahwa dia bingung kemarin. Jika tidak, dia tidak akan seperti ini hari ini. Melihat ini, Harvey sangat sedih. Sayangnya, hubungan keduanya tidak menjadi lebih baik. Dia berdiri di pintu depan menatapnya sebentar, lalu memutuskan untuk mengetuk pintu. Silakan masuk. Mandy berteriak jelas. Saat Mandy mendongak dan melihat bahwa itu adalah Harvey, ekspresinya langsung berubah menjadi muram. Udara di sekitar keduanya segera menjadi sedingin es. Harvey tersenyum dan menghampiri Mandy. Kau masih marah padaku? Mandy mengerutkan kening dan berkata, keluar! Aku pergi ke Neswell. Harvey segera memotong apa yang ingin dikatakan Mandy. Keluarga Neswell setuju memilih proyek untuk berkolaborasi dengan Zimmer. Aku berpikir karena akulah yang bertanya satu-satunya. Mampu berhubungan dengan mereka adalah kau, Mandy. Aku harap kau akan mengambil kesempatan ini. Mandy membeku. Dia telah bersama dengan Harvey selama 3 tahun penuh. Meskipun berpikir bahwa dia adalah sampah yang tidak berharga, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Akan sangat memalukan bagi Harvey untuk mengemis pada keluarga Neswell, tapi dia benar-benar melakukannya demi Mandy. Mandy memiliki dorongan untuk meminta Harvey memeluknya pada saat itu, tetapi dia akhirnya menahan diri untuk tidak mengatakannya. Terima kasih, kata Mandy lembut. Jika itu yang kau mau, aku dapat membantumu mendapatkannya, aku akan melakukan apapun dengan seluruh kemampuanku. Harvey berkata dengan lembut. Itu adalah perasaan Harvey yang sebenarnya, bukan hanya kalimat asal-asal yang dia ucapkan. Bahkan jika Mandy ingin menjadi CEO York Enterprise, dia dengan rela memberikan posisi itu padanya tanpa diminta 2 kali. Sayang sekali Mandy juga orang yang sangat bermartabat, dia percaya pada kemampuannya sendiri. Untuk membuktikan bahwa wanita sama baiknya dengan pria, dia tidak akan menerima hal yang diberikan padanya. Baik kalau begitu. Lalu katakan padaku, ada hubungan macam apa antara kau dengan Ella Graves? Mandy bertanya karena semua nampak seperti kebetulan yang aneh. Bab 369 dan ke-370.
Harvey terdiam, matanya fokus melihat ke langit-langit, tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia masih bertanya tentang ini setelah sekian lama? Hubungan itu tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Tanpa pikir panjang, dia menghela nafas. Mandy, percayalah padaku. Kami benar-benar hanya berteman. Jika kita benar-benar berselingkuh, aku akan tertabrak mobil saat keluar. Mandy mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Diam! Jangan bicara omong kosong. Aku percaya sudah. Keduanya saling pandang dan tersenyum, tampaknya suasana sudah membaik. Pertengkaran antara pasangan biasanya berlangsung singkat, tetapi hubungan antara Harvey dan Mandy terlalu rumit. Mereka bahkan tidak bisa dibilang sebagai suami dan istri, hanya di luar saja. Karena inilah begitu banyak kontradiksi di antara keduanya muncul. Harvey, aku harus bekerja. Kau pergi dulu, pulang lebih cepat. Kata Mandy malu-malu. Dia membuat keputusan, dia mungkin harus melewati batas malam itu. Jika tidak, suaminya bisa saja diambil oleh orang lain. Pada saat itu, ponsel Harvey tiba-tiba berdering. Suasana hati yang baik di antara keduanya langsung terhenti. Harvey segera menutup ponsel tanpa melihatnya dan kemudian tertawa. Ayo lanjutkan. Jangan khawatir, tidak masalah. Kau. Mandy tidak bisa berkata-kata kenapa pria ini begitu tidak tahu malu. Ponselnya berdering lagi bahkan sebelum keduanya mulai berbicara. Kau tidak mengangkatnya dan melihat siapa itu? Kata Mandy sedikit marah. Harvey mengangkat panggilan, suara Rosalie bergema dari ponsel. Harvey, keluarga Neswell telah memenuhi permintaanmu, keluargaku sudah bekerja sama dengan Zimmer. Sekarang kau mengesampingkan dan melupakan janji kita. Rosalie. Mandy segera tahu siapa orang itu setelah mendengarkan. Harvey memandang Mandy dengan rasa bersalah dan kemudian menghela napas. Nona, aku ada urusan. Dan aku berjanji akan mengajakmu makan malam, sekarang baru siang. Kau tidak perlu menelpon aku sepagi ini kan? Ayo jemput aku lebih awal, aku harus berbelanja. Dia segera menutup telepon setelah selesai berbicara. Harvey meletakkan ponselnya dan melihat Mandy berdiri di depannya, lalu memandangnya dengan takut. Kau akan berbelanja lalu makan malam dengan Rosalie? Tanya Mandy. Kepala Harvey akan meledak. Keduanya baru saja menyelesaikan masalah Ella Graves, lalu bagaimana dia menjelaskan situasi ini sekarang? Harvey benar-benar tidak berdaya. Sayang, tolong dengarkan aku. Rosalie dan aku hanya berteman, aku hanya setuju pergi bersamanya untuk makan malam karena Zimmer. Harvey berkata dengan sedikit rasa bersalah. Dia bukan orang idiot, dia tahu apa yang Mandy pikirkan. Belum lagi Rosalie adalah orang yang luar biasa. Bukan hanya penampilannya, bahkan kualitasnya. Sosoknya adalah yang terbaik. Kepribadiannya dan cara dia menangani berbagai hal juga dikagumi oleh Harvey. Tapi Harvey sudah menikah. Walaupun dia tertarik pada Rosalie, secara naluriah dia akan menolaknya. Namun sayang, dia tidak menyadarinya. Mandy bingung. Dia duduk di kursi kerjanya lalu melanjutkan kerjanya. Pergilah. Karena kau sudah berjanji pada Nona Neswell, kau harus memperlakukannya dengan baik. Ingatlah untuk segera kembali ke rumah. Harvey menatap istrinya dengan cemas. Sayang, kau tidak marah padaku kan? Aku baik-baik saja. Akulah yang memintamu untuk meminta bantuan Neswell. Kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi kami Zimmer. Mandy menghela napas panjang, memberi isyarat kepada Harvey agar dia pergi. Dia menunggu sampai Harvey meninggalkan kantor dan kemudian membanting pintu hingga tertutup. Air mata menetes tak terkendali di wajahnya. Benarkah itu bahwa Harvey tidak memiliki perasaan terhadap Rosalie meskipun sebaliknya Rosalie menyukainya? Mandy tak takut bertanya saat berada di depan Ella. Tapi di depan Rosalie, dia tidak berani. Dia terlalu luar biasa sampai-sampai Mandy takut pada kenyataan bahwa Harvey secara tidak sadar tertarik padanya. Pada saat itu, dia ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 370. Pada malam hari, Harvey meninggalkan kantor dan mengendarai Porsche-nya untuk menjemput Rosalie. Rosalie sama pusingnya dengan gadis kecil dengan es krim ketika dia duduk di kursi penumpang depan. Dia mengira Harvey hanya akan menjemputnya dengan sepeda listrik, dia bahkan mempersiapkan diri untuk memaksakan senyum di atas sepeda listrik. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengendarai Porsche di sini. Ini artinya Harvey harus benar-benar menghargai Rosalie, bukan? Apa yang kau tertawakan? Harvey bingung. Pikiran seorang wanita begitu kompleks, dia begitu sering berubah semaunya. Rosalie melihat keluar jendela dan tersenyum. Tidak ada. Aku hanya ingin tersenyum. Boleh kan? Tentu. Tidak masalah sama sekali. Kau adalah Nona Neswell. Tidak hanya di Newmy, bahkan di seluruh South Slide kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Kata Harvey York. Harvey bukan sekedar basa-basi. Meskipun keluarga Neswell belum dapat mengontrol semua Newmy, pengaruh mereka tetap luar biasa. Kalau begitu ayo pergi berbelanja. Kalau sudah selesai kita makan. Kata Rosalie. Harvey melihat arlojinya dan memaksakan senyum. Nona muda, ini sudah jam 6. Kita bisa berbelanja tapi batasi hanya 1 jam. Oke? Istriku akhirnya mau bicara denganku hari ini. Aku harus kembali padanya setelah aku selesai mentraktirmu makan malam. Kalian berdua pasti sangat bahagia bersama. Baguslah. Rosalie tersenyum sementara matanya menunjukkan sedikit kesedihan.
Di pusat perbelanjaan, keduanya berjalan seperti pasangan. Rosalie tidak pergi ke tempat belanja bermerek mewah, melainkan pergi ke toko bermerek yang ramah pada konsumen. Mereka hanya menjual pakaian dan aksesoris biasa di sini. Rosalie tidak tertarik dengan banyak hal di sini. Namun begitu melihat aksesoris kecil itu, ia langsung naik untuk mengambil dan memilihnya. Harvey melihatnya mengambil aksesoris untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan membawanya ke tempat lain. Mari kita lihat di sini. Rosalie melihat toko-toko perhiasan berkumpul di sini dan berkata, Harvey, aku tidak membawa uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, aku akan membayarnya, kata Harvey. Harvey benar-benar berpikir bahwa dia berhutang budi pada Rosalie. Seharusnya wajar baginya untuk membalasnya setidaknya sedikit. Benarkah? Kalau begitu, aku akan memilih yang tercantik yang paling mahal, kata Rosalie. Dia tidak memiliki pengalaman jatuh cinta. Tetapi pada hari itu, dia pergi ke internet untuk menutupi kurangnya pengetahuan. Ada sebuah artikel yang berbunyi sebagai berikut. Buatlah seorang pria berbuat lebih banyak untukmu, maka akan lebih sulit baginya untuk meninggalkanmu. Dia ingin mempraktikkan ide ini pada saat itu. Tapi dia tidak tahu seberapa kaya Harvey sebenarnya. Beberapa saat setelah berjalan melewati toko perhiasan, tatapan Rosalie terpikat oleh kalung zamrud di salah satu jendela toko. Kalung itu sendiri memiliki liontin berbentuk hati dengan berbagai berlian mosaik di sekeliling kalung. Mewah, dirancang sempurna, klasik tetapi tidak ketinggalan zaman. Seorang petugas toko dengan penuh perhatian memberikan perkenalan kepada pelanggan tentang kalung itu ketika dia melihat mereka. Selamat malam, kalung ini adalah produk jadi dari merek ini. Hanya ada 100 yang dijual di seluruh dunia bernama Emerald Fantasy. Emerald Fantasy nama yang bagus. Bahkan Rosalie, yang memiliki pengetahuan luas, sangat senang melihat kalung itu lebih dekat. Ini terlihat sangat cantik. Rosalie tidak bisa menahan penilaiannya dan berkata. Pada saat itu, suara wanita lain bergema di sekitar toko. Sayang, lihat. Emerald Fantasy ini terlihat sangat bagus. Belikan aku ya. Sepasang suami istri masuk ke toko. Wanita itu tampak cantik, pria itu tampak tampan. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh surga. Tetapi ketika mereka melihat Harvey bersama Rosalie, mereka membeku. Rosalie? Lama tidak bertemu, tidak percaya kita akan bertemu di Newmi. Siapa ini? Pria simpananmu. Keduanya lulus dari universitas yang sama dengan Rosalie. Nama pria itu adalah Owen Hawkins, wanita itu adalah Ria Ferguson. Owen mencoba mengejar Rosalie selama mereka di universitas. Tentu saja, dia ditolak. Ketika dia melihat Rosalie bersama dengan seorang pria yang tampak lusuh di sampingnya, dia mau tidak mau mengejek mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.